البرنامج بعدها موعظة الحسنة والدعاء من رئيس متخرجين الهدى الأستاذ الحاج فخر الدين MPD، فلتتفضل زيادته مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal 'allamahul. Salatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi sahibul maqam, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wahib Mahfud dan keluarga beserta para pengasuh, dan yang kami hormati, kami banggakan Agus Ul Haq yang terkenal Gus Adek. Jadi selamanya adek terus, tidak pernah akan tua karena memang adek terus. Dan beliau dulu momongan saya. Hari ini beliau hebat, apalagi yang ngomong. Akhil karim fillah Bapak Haji Zainal Arifin, Pak Nur Rahman, dan pengurus Pondok Pesantren Al-Huda Putri yang ada di Jemur Celowok. Para santri adik-adikku sekalian, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita dipertemukan seperti kakak dan adik, sehingga kita keluarga sendiri. Kalau nanti saya berkata kasar karena memang sudah keluarga. Dalam rangka satu nuzulul Quran dan tampil dai cilik. Tapi saya bingung, cilik tapi sudah besar-besar. Idealnya mestinya bukan dai cilik tapi dai remaja. Tapi tidak apa-apa, wong ini tulisan aja kok dipermasalahkan. Artinya kalau besok ada lagi, tidak cilik lagi, tapi dai remaja. Yang kedua, mari kita berdoa bersama di malam Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi santri bahagia dunia akhirat. Syukur menjadi anak yang pinter, tapi paling tidak menjadi anak yang berkah dan bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tunasitu wa tuhammisu biha jihadil ya idinil Islam wa tuhammisu biha jihadil ya idinil Islam. Terima kasih. Ramadan Syahrul Mubarak wa Syahrul Karim. Ramadan itu bulan yang diberkahi dan bulan yang mulia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada peristiwa 4 yang penting yang menjadi tonggak kemajuan umat Islam. Ini tadi belum diterangkan. Kalau saya menerangkan Nuzulul Quran sudah diterangkan oleh dai cilik 4-4-nya. Sehingga kalau saya sama berarti niru. Alumni kok niru berarti ya wagu. Maka saya tidak ingin menjadi alumni yang wagu. Ada 4 peristiwa penting yang menjadi tonggak kemajuan umat muslim. Bawa pulpen? Oh tidak, catat di pikiran. Pertama, perang Badar.
Perang Badar itu terjadi 17 Ramadan. Rasulullah hanya pasukan 313 melawan 1000 orang kafir Quraisy. Dalam posisi puasa dengan keyakinan yang kuat bahwa perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Hampir terdesak pada waktu itu. Rasulullah keluar dari tenda, berdoa sampai ketiaknya kelihatan. Jadi Rasulullah itu berdoa ketiaknya kelihatan di dua tempat. Satu di perang Badar, yang kedua di wukuf Padang Arafah. Jadi ketika doa-doa yang penting ini tinggi. Jadi yang umur sudah 27 tahun belum nikah, ini doanya tinggi. Ya. Tapi kalau doa biasa di musola ya cukup kayak gini. Ya, tidak perlu tinggi-tinggi. Tapi yang kirimannya nunggak 3 bulan ya angkat tinggi. Ya. Begitu Rasulullah keluar dari tenda karena terdesak, Rasulullah berdoa, ya Allah, andai kata perang Badar ini kalah, maka engkau tidak disembah selama-lamanya. Wah, begitu berdoa kayak gitu, wa yuwallunal adbar, Allah mengutus malaikat Jibril, Mikail datang perang melawan orang Quraisy. Bisa bayangkan malaikat melawan Quraisy. Sehingga apa yang terjadi, perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Yang meninggal 14 mati syahid. Sehingga jumlah 313 sering untuk menjadi jumlah wiridan. Ya, saya senangnya membaca Sallallahu ala Muhammad 313. Lek ora de rokok maca 313 watuk metu rokoke. Sehingga anak pesantren tidak perlu risau dengan kiriman. Begitu kirimannya telat, baca aja Sallallahu ala Muhammad. Nanti malaikat terbang ke rumahmu sama bilang, kayak Fatimah kirimannya entek. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian yang luar biasa adalah Fathu Mekah, ditaklukkannya kota Mekah pada tanggal 22 Ramadan, 28. Ketika Rasulullah di Madinah itu mengadakan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian genjatan senjata. Udah sekarang senjatanya dihentikan. Tapi dasar orang Quraisy licik. Sehingga kalau ada santri yang licik, mungkin ada nasab dengan kafir Quraisy. Ya Allah, licik sandale kancane dinggoni. Kudunge dewek disimpen, kudunge kancane ya, ini licik. Begitu kafir Quraisy itu licik, maka Rasulullah nyampaikan, hari ini kita tidak boleh ngalah. Kita datang ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Di perjalanan sambil membaca takbir, membaca tasbih, orang kafir kebirit-birit, ana sing kepoyuh ora krasa. Datang 10.000, bisa bayangkan 10.000 semua membaca tasbih. Mungkin sini kauman sudah kelihatan subhanallah, subhanallah. Lebih-lebih sambil membacanya tidak makan. Menang ditaklukkannya kota Mekah. Lah yang ketiga, yang keempat adalah peristiwa nuzulul Quran dan peristiwa malam Lailatul. Rasulullah itu pribadinya sering menang. Mikir, jadi umpamanya santri kok agi menang Gus, kagi melu Rasulullah Gus. Agi menang baik. Mikir. Lah, apa yang dipikir oleh Rasulullah? Moralitas di kota Mekah, akidah di kota Mekah. Sehingga ketika kalian merenung berpikir, bagaimana saya bisa paham pelajaran, bagaimana saya pulang bisa paham pelajaran, pulang bisa membanggakan orang tua, datang ke sini tidak hatam alfiyah, tapi pulang 3 tahun sudah membaca alfiyah di depan orang tua. Orang tua wareg orang madang. Karena apa? Bangga.
Ya Allah, 3 tahun nasi jurmiyah. Maka ketika pulang, wong tua mededek. Mededek bahasa Inggrisnya apa ya? Ya mededek lah ya. Mededek. Ya, jadi berpikir. Lah, begitu berpikir maka Rasulullah itu mencari tempat yang sepi. Kenapa Rasulullah berpikirnya tidak di Mekah? Kenapa Rasulullah berpikirnya tidak di rumah, lari ke Gua Hiro? Maka anggaplah Vivi Api Al-Huda ini adalah Gua Hiro bagi santri Al-Huda. Jauh dari keramaian, tembus langit. Di Gua Hiro kurang lebih 27 hari. Kadang pulang, kadang tidak, kadang nginep. Maka jenengan jangan sering ingin pulang. Sudah jangan dipikir, waktunya pulang pasti. Ora usah dihitungi 3 dina, 4 dina, ora usah. Bahkan kelalen, apa yang suka pulang ya. Datanglah malaikat Jibril, wa mudabbirati amro. Ada ayat wan nazi'ati hurqa wan nasyitati nasto wasabihati wal mudabbirati amra. Wal nazi'ati hurqa, malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Jadi anak malaikat sing galak. Jadi mungkin kalau pengurus galak, kuwi anak karakter malaikat. Ya. Tapi ada wan nasyitati nasto, malaikat yang lemah lembut. Tekamang santri, assalamualaikum. Ya ling ibadah ditarani mati ora gelem wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, diperlihatkanlah surga sampai bilang la khaufun alaihim walahum ya. Malaikat pada malam 27 ya atau malam yang ke-27 datang sambil membacakan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Rasulullah diulangi 3 kali sampai gemrojos, jadi dirangkul sampai gemrojos. Maka betul di Al-Huda ngaji Fatihah yang benar ini sampai keluar keringat. A'udzubillah, orang betul-betul. Rasulullah itu kemeringat. Artinya apa? Bahwa Al-Quran itu kaulan sakilan. Al-Quran itu kalimat yang berat. Ya. Orang yang tidak punya iman membaca berat, mengamalkan berat, memahami berat. Tapi satu sisi Al-Quran itu ada kaulan karimah, perkataan yang mulia. Seberat apapun, sekuat apapun engkau pelajari Al-Quran sehingga mendapatkan kaulan karimah. Nah, ini pelajaran yang pertama, bahwa Al-Quran itu berat sehingga Rasulullah sampai keluar keringat. Pulanglah Rasulullah, pulang ketemu istrinya namanya Dewi Khadijah, menggigil. Begitu menggigil diselimuti, dimotivasi, sehingga besok ketika kalian jadi istri, suaminya kok susah, jangan ditambahi susah, dihibur. Suaminya pulang malam kademen, mulane ajak wongan golek balik. Ini santri gagal ini. Iya, wah kademen ngomong jam 4, jam itu nembe balik, ana mangkat maning. Khadijah enggak. Seperti tadi yang diceritakan, Khadijah memotivasi sampai Rasulullah masih menggigil bahwa ada orang yang mengikuti. Khadijah meyakinkan itu adalah malaikat utusan Allah, tapi Nabi masih menolak. Enggak, ini masih di sini, malaikatnya masih di sini, orangnya masih di sini. Akhirnya Khadijah bilang, sekarang buktikan kalau dia malaikat maka akan pergi, tapi kalau dia hantu tidak akan pergi. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Saya tak buka jilbab. Kalau saya buka jilbab maka akan pergi kalau malaikat, karena malaikat Jibril tidak mau melihat Khadijah buka jilbab. Tapi kalau hantu, Rasulullah melihat Khadijah buka jilbab, malaikat pergi.
Sehingga ketika jenengan sudah buka jilbab kok masih diwedeni, berarti bukan malaikat. Hantu. Ini jam 11, bubarnya jam berapa nanti? Oh, serampung ya, ini cerita agak mikir lah ya. Tapi Rasulullah masih gemetar, masih menggigil. Ini wanita yang soleh menghibur suaminya. Pulang dari perantauan, dilalah kecopet. Sing lanang arep bali mikir, kok masih domai. Iya, akhirnya sing lanang moni, aku rela duit tidak penting, yang penting kamu pulang. Hebat, apalah artinya uang kalau suamiku tidak pulang. Ini yang harus dilakukan, Dan anak pondok belum jaminan, banyak anak pondok yang cerai. Iya, karena apa? Nyentaki suaminya aja. Akhirnya Khadijah masih meyakinkan, besok pagi kita sowan ke paman saya, namanya Warokoh bin Naufal. Dia seorang Injil, orang Nasrani buta. Ya, seorang Nasrani buta. Akhirnya betul beliau bercerita, Warokoh bin Naufal bercerita, wahai Rasulullah, itu bukan hantu tapi dia namus. Namus siapa? Adalah malaikat Jibril yang datang setiap para nabi menerima wahyu, dari Nabi Adam sampai pada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka engkau sudah dinobatkan menjadi nabi yang terakhir. Andai kata saya besok masih hidup, maka saya akan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dengan nasihatnya Warokoh bin Naufal bangkit semangat kembali, pulang untuk melanjutkan perintah Allah yang ada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mudah-mudahan dengan nuzulul Quran ini kita semua bisa menjadi santri yang berbahagia dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa mu'almina wa talabadana wa talibatina min yamina hadha ila yamil akhirah. Ulangi sambil berdoa, mudah-mudahan kita akan bahagia. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubashiruna biha ahlana wa jami'a wa mu'allimina wa talabatina min yamina hadha ila yamil. Bagaimana sikap kita adanya nuzulul Quran surat Yunus, kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah. Anugerah Allah yang terbesar adalah diturunkannya Al-Qur'an. Wa birahmatihi, katakanlah dengan rahmat Allah. Rahmat Allah apa? Ahlul Qur'an. Dijadikannya Ahlul Qur'an. Mudah-mudahan santri Al-Huda semua ini dijadikan Ahlul Quran. Fabidzalika falyafrahu, maka gembiralah ketika Al-Quran diturunkan. Kita memiliki semangat membaca,
semangat memahami, semangat mengamalkan, itulah ahlul Quran. Kalau membaca sudah, sekarang mencoba memahami. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menghitung titiknya Al-Quran. Dulu belum ada komputer, belum ada aplikasi. Titiknya Al-Quran itu 1.025.000 lebih 30 titik. Berapa? Kayak matematikanya biji 6 ya. 1.025.000 lebih 30 titik. Percaya enggak? Lek saya lebih nyaman percaya daripada kon ngitung dewek. Dari 1.025.000 titik lebih 30. Yang pertama diawali Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Artinya apa? Titik tentang ketauhidan. Titik tentang keimanan. Orang akan selamat manakala diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kamu datang ke pondok Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, saya akan mondok. Rintangan yang ada siap saya hadapi. Hari ini kalian seperti di sorga, masak sudah datang. Dulu era saya dan Pak Karibin masak repek. Repek orang ngerti ya? Masak dewek, pengas-pengos. Masak urung mateng dipangani nang Pak Rohman. Ini Al-Quran, titik pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana, wabiyakunu mayakunu. Dengan izin Allah, bumi ini ada. Dengan izin Allah, kita ada. Dengan izin Allah, semua akan ada. Kalian hadir di sini bukan hanya naluri, tapi kalian di sini adalah bekal Bismillahirrahmanirrahim. Titik yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Titik yang terakhir apa? Minal jinnati, ya, titik yang terakhir. Ki ngaji mendan mikir, paham ora paham, sing penting sampean ora usah ngantuk. Minal jinnati wannas, annas ini titik terakhir. Artinya apa? Orang yang bertauhid akan menjadi manusia. Annas itu kalau dihilangi alnya menjadi nasyun, pelupa. Sehingga orang yang tidak diawali dengan bismillah di era modern ini akan menjadi pelupa. Pelupa dengan Tuhannya, lupa dengan ibunya, lupa dengan ibadahnya, dan lupa-lupa semua. Kecuali makan yang tidak pernah lupa. Maka kalau bisa, cara sahabat Ali, bagaimana kita cerdas, ya, kembali tak potong, bagaimana kita cerdas, kata sahabat Ali, satu, sering siwakan. Hiwakan, itu membuat kita cerdas. Karena apa? Saraf gigi ini resik. Anak kecil ngeyel sebab untune urung anak. Wis remaja manut untune komplit. Kaki-kaki ngeyel mani sebab untune ompong. Siwakan. Yang kedua asyam, puasa, mengurangi makan. Orang puasa mikire kowe kayak Pentium pira sing terakhir ya, Korduo ya. Pentium tinggi lah. Ini lek madange werek turu was kayak Pentium loro uwer-uwer tok. Lah yang ketiga apa? Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran ini membuat kita cerdas. Anak-anak yang bodoh atau merasa bodoh tidak hafal-hafal, pegang umbun-umbunannya. Dicekel dewek kena, dicekel pengurusnya ora apa-apa. Sing penting ampun Gus Adek sinyakan. Ya, pegang umbun-umbunannya sambil membaca inna anzalnahu fi lailatil 7 kali. Ya Allah, dan aku ora paham-paham. Ini 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Besok kamu punya anak, masya Allah. Ujarku biungnya ya pinter, jadi mangkat terus ora paham. Agi turu dicekel bun-bunane. Termasuk anak-anak yang kayel. Wahai pengurus, ini anak-anak yang kayel sedang tidur dicekel bun-bunane.
Lek manut pinggire diwe duit, manut ya nyata wae duit manut. Ini 7 kali ya, ini kitabnya Jalaluddin Asyuyuti 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul gitu. Ya Allah, aku kepengen jadi ranking esuk lah menang nang padon. Dulu anak-anak pondok yang hebat itu menang seringin nang kuburan ya, Mbak Abdurrahman. Kuburan keturun. Isa-isane nang kuburan bisa keturun. Ya, alhamdulillah orang ngaji digeleti orang ketemu. Tengah wengi nang kuburan sing geleti pengurus ya wedi kan. Nah, itu kata sahabat Ali. Maka inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ketika hati kita susah, pegang dadanya. Robbi srohli sodri wa yassirli atau alam nasroh laka wes. Maka tidak ada kesusahan di pondok pesantren. Nggih, mikir tekan dia kuling ngaji ya. Oh kelalen. Dah ketika Anas itu lupa, maka manusia modern ini banyak yang lupa. Lah apa yang menyebabkan kita lupa? Satu, gangguan jiwa. Orang tidak tenang, susah, kecelakaan, ini bisa menjadi pelupa. Kalau besok suami sering disentaki, itu yang menjadi pelupa. Jadi kalau kalian menjadi istri jangan galak-galak. Nanti kalau suaminya disentaki, kelalenan. Dulu ada ulama di Mesir, namanya Ibnu Dakik gitu. Mau khotbah dikongkon sing wedon. Golek bali tuku tepung ya. Metu kes ngomah sing dipeseni maning aja kelalen tepungnya. Numpak motor, sih dipeseni maning, kok kelalen kayak wingi. Begitu khotbah, ittaqillah, bar khotbah, tuku tepung. Maka jangan menjadi istri yang galak. Istri yang galak membuat suaminya pelupa. Yang kedua, kenapa kita lupa? Karena kita tidak pernah berzikir. Ya, orang yang jarang berzikir ini menjadi pelupa terhadap agamanya. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Terus apa yang membuat kita lupa? Kegiatan selain Allah menjadikan kita lupa. Waman ya. Oleh karena itu tugas kita apa? Wa yazidkum biquwwah. Biar kita tidak menjadi pelupa, kuatkanlah kalian. Di Al-Quran itu ada kata kuat 29, ada kata qawiyah 11, ada kata kuwa jamak dari qawiyah itu 1. Lah qawiyah yang 9 kali itu disandarkan dengan Allah. Sehingga ketika kalian berdoa, ketika kalian ngaji, berdoa ya qawi itu baiknya 9 kali. Lah bagaimana menguatkan? Maka bil istighfar. Kita sering membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biar diberi kekuatan ilmunya, kekuatan keimanannya, dan kekuatan di dalam belajarnya. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, selanjutnya bagaimana di dalam menuntut ilmu itu bisa berhasil? Kita belajar dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama semangat membaca. Semangat membaca. Ulama dulu itu kemana-mana itu bawa buku. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani perjalanan ke Syam, sholat duhur di jalan sampai asar membaca buku Mujma' at-Tabarani 500 lembar dibaca hatam. Dibaca hatam. Al-Fatih yang menjadi tentara penakluk Konstantinopel kalau datang ke majelis ilmu bawa kitab. Begitu pamit ke kamar WC, perjalanan WC ke tempat lagi itu membaca. Bukan mencari luangnya waktu untuk membaca, tapi luangkanlah untuk membaca. Pertanyaannya,
kamu menganggur dengan membaca itu sering mana? Sudah tidak saatnya kamu hanya merenung, apa aja dibaca. Semangatnya Imam Syafi'i di bulan Ramadan membaca Al-Quran khatam 2 kali. Baca pagi, khatam sore. Baca sore, khatam pagi. Ini hari yang ke-18. Pertanyaannya, kita khatam berapa kali? Ada yang belum khatam? Maka kunci keberhasilan kalian adalah semangat membaca. Kalau di taklimul muta'alim, pulang dari kelas berapa kali diulangi? 7 kali. Paginya berapa kali? 5 kali. Paginya berapa kali? 3 kali. Sampai kedua kali. Sehingga begitu wayanya ujian, teman-teman itu borongan, kamu tinggal lehe-lehe. Saya sudah baca semua. Mudah-mudahan yang saya baca keluar semua. Maka yang paling penting kuncinya adalah membaca. Membaca adalah ibadah manakala kalian niati untuk mencari ilmu. Jangan sampai hanya semangat datang ke kelas tapi tidak memiliki semangat membaca. Yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semangat berdoa. Tidak cukup membaca tapi harus ada semangat berdoa. Allahumma nawwir qulu binuri hidayah. Dibaca itu. Lah, doa-doa yang baik itu membacanya diulangi. Yang penting itu diulangi, minimal 3 kali. Tapi jangan sampai doa semua diulangi. Nanti makmumnya ya sengkleh. Jadi ketika yang penting itu diulangi minimal 3 kali. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayah. Minimal ketika kamu mau belajar baca. Ya, kamu mau belajar baca. Jangan sampai tiba-tiba belajar tidak berdoa. Terus yang ketiga apa? Allama bil qalam. Kunci keberhasilan di pondok pesantren semangat membaca, semangat berdoa. Yang ketiga, allama bil qalam, semangat mencatat, ditulis. Ya. Siapa tahu besok lupa. Maka budayakan anak-anak pondok pesantren Al-Huda pergi kemana-mana bawa pulpen, kemana-mana bawa buku. Lah hari ini tidak perlu pulpen, tidak perlu buku, cukup direkam, ditulis. Karena di sini dia bawa HP sehingga tidak perlu dicatat pakai HP. Catat. Nah, ini semangat Al-Quran untuk belajar. Ya, mudah-mudahan kalian dengan semangat membaca, semangat nuzulul Quran dimotivasi oleh teman-teman tadi yang sudah berkhitbah, tidak hanya semangat membaca tapi semangat berdoa, sampai yang terakhir adalah harus punya karya. Nah, anakku sekalian yang kami hormati, yang paling akhir, Al-Quran itu punya energi. Al-Quran itu punya energi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu punya energi. Pertama, energi pengobatan. Ketika kalian mumet ya di pondok pesantren, ojo giri-giri tuku bodrek. Ya. Ketika mumet, ojo giri-giri tuku bodrek. Kepala kamu dipegang dengan 2 tangan, bacakan surat Al-Hasr ayat 21. Ada yang hafal? Al-Hasr 21. Al-Hasr 21 ada yang hafal enggak? Apa Al-Hasr 21? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aituhu khashi'an mutasaddian mun khasyatil lah. Al-Hasr 21. Pegang kepala kalian. Sing mumet ndi? Lah wis dipegang ping 7 kok si mumet, lapor aring pengurus kon tukokaken bodrak. Berobat dengan Al-Quran, mari ora mari uli ganjaran. Yang kedua, mari ora mari ora bayar. Lah besok sampai ke rumah
kalian tiba-tiba ada yang datang, Bu, anakku mumet. Ya jangan saran tuku bodrek, tuli lek jenengan bidan. Jenengan itu alumni pondok pesantren. Sini air putih, bacakan itu, minum. 3 kali kok belum sembuh, maka arahkan puskesmas. Ya, arahkan ke puskesmas. Saya juga kayak gitu. Lara untuk ya macam orang mari-mari nembe putu tuku paramet. Ini Al-Quran punya energi itu. Siapa tahu di antara kalian besok menjadi tukang pijet, patah tulang, atau ada teman-temannya yang PRN kok patah tulang, begitu dipijet, maka bacakanlah at-taubat terakhir, wa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iya. Bos, dilalah ana wong kok sambat utangnya akeh, ora kesarutahan ya. Maka setiap masuk ke rumah uluk salam 2 kali, assalamualaikum. Yang kedua salam biasa. Yang pertama assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang terakhir surat Ikhlas 3 kali. Ini energi Al-Quran. Sampai ada hadis yang mengatakan kayak gini, man qara'al humazah fil faraid dafa Allah al-faqra wa jalaballah ar-rizqa wa dafa'a maitatasuk. Orang yang ketika sholat fardu membaca al-humazah wailul likulli humazatil lumazah, maka akan dijamin tidak fakir ya, maka akan dimudahkan rezekinya dan tidak akan mati dalam kondisi mendadak. Ini kehebatan, ini energi Al-Quran. Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iso diwaca iku wajangan kurawas kita dentan sebagai injera dada dentan sebagai injera dada ya Rasul salamun alaik ya Rabbi Jihad badaya jiradallah amin ya uhailal judi wal rahmi ya uhailal judi wal karami komantil ati lan kiran rasuk ing badan kebejaran mujizat rasul dadi pedoman minangka talan manjinge man minangka talan manjinge iman ya Rabb salamun alaihi ya Rabb Ajiyad madaya jiradal alamin ya lal jundi wal karami ya
yambahi tilawatul Quran wirdan kula yaumin. Interaksi Al-Quran harus setiap hari. Para sahabat tidak pernah pergi ke rumah kecuali setelah membaca Al-Quran. Kalau bisa 30 juz 1 sampai 3 tidak perlu apa-apa. Tapi kalau tidak, paling tidak kalian membaca. Ada yang hatam 2 hari. Abdullah bin Abbas hanya didawi cukup 1 minggu hatam 1 kali, atau bisa 1 bulan 1 kali, mentok-mentoknya 1 tahun 1. Kalau tidak bisa, mentok-mentoknya seumur bisa. Ya. Lah, kalau tidak bisa, maka kamu pilih ayat-ayat penting. Di pagi hari baca Yasin. Kalau di pondok masih muda, tapi di rumah dengan kesibukan, belum pergi ke kantor, belum pergi kemana-mana, baca Yasin di pagi hari. Mangkoro Yasin sodro nahar kudiyat hawa ijuhu. Kalian membaca Yasin di pagi hari, maka cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu di Al-Huda, kalau tidak bisa hafal 30 juz, hafal wajib 4: Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, Waqiah. Masih ada budaya itu? Ya, hafal paling tidak itu. Saya dulu hafal, sekarang ya setengah hafal. Di malam hari jangan tidur sebelum menjawab Waqiah. Mangkoro Waqiah kulalalatin lam yusibhu fakotan. Maka orang yang baca Waqiah di malam hari tidak akan fakir. Dan itu jaminan. Saya dulu nikah belum punya apa-apa. Bahkan saya nikah itu ngelamar ping telu ditolak ping papat. Kalau Pak Arifin dulu idola, Pak Arifin, saya idola, irungin jendol rupanya Allah dulu. Saya belum punya apa-apa, ya belum punya apa-apa. Pada waktu itu ya sarung yang gelinting, kerupuknya apa jenengane merah. Tapi saya punya keyakinan, saya punya Al-Quran. Saya nikah tahun 2023, anak saya sudah 4, yang di sini 1, laki-laki tapi. Ya, 2003 sekarang anaknya 4, yang di SMP Al-Huda 1, laki-laki. Ganteng anaknya daripada bapaknya. Karena produk 2008, saya kan produk 72, oyek dulu kan, masih oyek. Dah malam baca Waqiah itu, ditambah tabarok. Orang yang baca tabarok maka di alam kubur tidak ditanya oleh Allah. Begitu lolos alam kubur. Kalau kau tidak 30 juz, ayat-ayat itu kamu baca. Kalau tidak ayat itu, ayat kursi kamu baca. Kalau tidak ayat kursi, akhir 2 Baqarah dibaca. Kalau tidak, akhir surat Ali Imran. Kalau tidak bisa membaca semua, cukup Qul huwallah 3 kali. Seperti khatam Quran 1 kali. Paling akhir, orang di dalam mengamalkan Al-Quran itu ada 3 tipe. Wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Orang di dalam mengamalkan Al-Quran ada yang zalim. Zalim itu antara dosa dan pahala banyak dosanya. Anak pesantren kok akeh ngeyele berarti zalim. Anak yang akeh ngeyele berarti zalim. Kalau ditarik ke sholat jamaah, kalian kok sering telat di sholat jamaah, itu sudah zalim. Zalimun li nafsihi. Begitu sudah qomat baru wudu, zalim. Kamu hitung 1 hari berapa kali telatnya. Ada yang sering telat? Ada yang 2 hari? Ada yang 5 kali jamaah terus? Jangan takut dengan pengurus. Oke, kalau SMP takut, tapi kalian mencoba. Saya tidak takut dengan pengurus, tapi saya takut kepada Allah. Termasuk orang yang zalim. Azan datang, ini muktasidun. Azan datang, azan esi turu nembe wudu telat, zalim. Lah yang ketiga sabikun bil khairat, azan wis nang musola. Saking semangatnya nang ngarepe imam. Ya. Kalau ini ditarik, besok kalian pulang, yang datang kembali ke pondok kok telat tanpa izin, zalimun li nafsihi.
Saya tidak takut dengan peraturan, tapi saya mencoba mengamalkan Al-Quran biar tidak masuk pada zalimun li nafsihi. Nah, yang kedua muktasidun, datang jam 7, saya tetap datang jam 7. Enggak, saya akan datang jam 6 biar menjadi sabikun bil khairat. Orang yang sabikun bil khairat itu masuk surga bi ghairi hisab. Masuk surga dengan lantang, dikawal oleh surat Al-Baqarah. Gus Adek di depan sendiri, Pak Arifin di belakang, saya juga di belakangnya. Kalau saya masuk surga dulu, kalian tak cari dengan nama-namanya, Fatimah, Iwe dan lain sebagainya ya. Tapi kalau terlalu lama ya tak tinggal. Ini sabikun bil khairat. Lah muktasidun itu antara pahala dan dosa imbang. Maka apa? Hisabai yasiro, orang yang kayak gitu itu dihisab, tapi hisab yang ringan. Terus yang zalim seperti apa? Ngafullah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh kalian sering telat, tidak disiplin, tetap selama di pondok akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, yang zalim juga diampuni. Maka kalau minta diampuni ya zalim terus tidak apa-apa. Ini cara-cara mengamalkan Al-Quran. Sama dengan pergi dari rumah tidak kembali, ini zalimun li nafsihi. Tapi tepat waktu, ini namanya muktasidun. Yang terakhir sabikun bil khairat. Mudah-mudahan pada tutup usia kita naik pada sabikun bil khairat sehingga masuk surga tanpa dihisab. Surga adalah simbol kebahagiaan. Kebahagiaan tidak hanya di akhirat, tapi kebahagiaan di dunia bisa capai manakala kita bersahabat dengan Al-Quran. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah amin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina wa li masaikhina fid din wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma ij'al istimana hadha wa khairahum bi rahmah wa iftiraqana min ba'dihi bil maghfirati wal ismah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizatina hadhil ma'had min ahlil Qur'an wa ahlil ilmu wa ahlil qira'ah wa ilmin nafi' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyu wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyu wa rasuluk. Allahumma la tada' lana bi majlisina hadza damban ila ghafartah wa la hamman ila farastah wa la aiban ila satartah wa la dallan ila hadaita wa la jahlan ila alamta wa la hajatan ya laka ridwan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadataha ya rahman ya rahim ya mujibad da'wat ya qadiyal hajat ikdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah guru-guru kami, ampunilah orang tua kami, sehatkan mereka, panjangkan umur mereka, mudahkan rezeki mereka. Ya Allah, andai kata orang tua kami sudah mati, ampunilah mereka di alam kuburnya. Ya Allah, andai kata orang tua kita masih hidup, mudahkanlah urusan mereka, sehatkanlah mereka sehingga bisa membimbing kami. Panjangkanlah dan berilah kesabaran pada guru-guru kami. Hanya dengan guru dan orang tua kita bisa berhasil. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkailah pondok pesantren Al-Huda ini dengan ilmu yang bermanfaat,
dengan hidayahmu, dengan bimbinganmu, dengan Al-Quran. Hanya Engkau yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Bukalah hati mereka, bimbinglah mereka untuk menuju ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka akan pulang ya Allah, sampaikan pada keluarganya, salam pada mereka. Bimbinglah mereka bisa kembali kepada pondok pesantren. Anak yang sudah lulus, kabulkan cita-citanya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua kesalahan mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi anak-anak yang besok lulus, baik melanjutkan atau tidak melanjutkan, bergabung di alumni setiap tanggal 5 Syawal. Datang aja, tidak perlu iuran karena alumni baru, urung duit. Pengumuman juara 2 Mu'allimah Az-Zahra ya. Suruh maju enggak? Silakan Mbak Mu'allimah Az-Zahra untuk juara 1. Siapa yang jadi juara 1? Bisa menebak? Inisialnya Z pertama. Oh benar ya? Namanya Zalviera Aprilia. Silakan maju untuk Mbak Zalviera. Gus di sana Gus. Oh, ini yang tampil pertama berarti ya? Oh. Ya, ini tidak tahu. Yang kedua Pak Zainal Arifin yang menyerahkan. Ini Pak, foto dulu sini Pak. Ini sama yang juara 2. Mana yang juara 2? Dan setiap lomba MTQ di provinsi saya mendampingi Syarhil Quran. Sudah 4 kali dari Pondok Pesantren Al-Huda. Dulu namanya Agung, terus yang putri namanya siapa yang dari Lampung itu? Pasti dapat juara. Ya. Ya. Yang belum dapat juara besok tampil lagi di Ramadan yang akan datang. Tapi tidak dai cilik besok ya. Dai apa namanya? Remaja.